Masih muda kan? Udah tua apa belum? Gua ada aki-aki. Berpikir di waktu pagi Pikir lagi. artinya belajar di kala muda. Belajar di kala muda berarti kita bisa kerja di waktu Ya. bekerja di waktu siang. Apa tadi? Berpikir waktu pagi, bekerja di waktu siang, makan di waktu sore, tidur di waktu malam. Jadi tidur tuh malam, bukan pagi. Pagi ini berpikir kamu. Apa hubungannya? Orang yang berpikir berarti dia belajar artinya itu. Berpikir itu belajar. Orang yang belajar yang bisa bekerja. Al ilmu qablal qauli wal amal. Kata siapa ini? Al ilmu, apa arti al ilmu? Ilmu qablal qaul. Nggak bisa dikerjakan dengan kaki santai. Ini Imam Bukhari yang bilang. Imam Bukhari berkata al ilmu artinya punya ilmu, berilmu dulu sebelum berkata, sebelum bekerja. Orang tanpa ilmu gimana dia? Buyong. Tanpa ilmu bekerja berkata gimana dia? Menyesat kan? Semalam bapakmu datang. Ngapain? Nengokmu. Karena ada nikmat itu, dikunjungi kamu. Kok seperti orang tidak dapat nikmat bentuknya? Banyak syukur ya. Afdalud doa alhamdulillah. Afdalul zikir, kamu kok lama-lama kali? Duduk. Berdiri lama-lama pula lagi. Orang lagi dah belajar. Dah masuk terlambat. Apa doa yang paling afdol? Mengucapkan alhamdulillah. Banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Banyak terima kasih. Banyak bersyukur dengan ucapan alhamdulillah terhadap nikmat. Ala kulli hal. Apa ala kulli hal artinya? Pernah mendengar? Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas apa? Ala kulli hal itu apa artinya tuh? Ala kulli hal. Atas segala hal. Hal itu hal keadaan. Kaifa halukum? Apa keadaanmu? Kalau bertanya kamu, kalau bahasa Inggris, how are you? How are you? Hawaii apa sih Hawaii? Apa kabar, apa keadaan? Sama dengan hal. Halukum, kaifa haluk? Apa kabarmu? Ya, ana bi khairin alhamdulillah. Ala kulli hal. Walaupun sakit, walaupun lapar, nggak belanja, ada jajanmu enggak? Seperti nggak ada jajan kamu. Suntuk aja bentuknya. Walaupun kita nggak ada jajan, nggak makan, coba, tahu kamu nafasmu berapa harganya? Pernah sakit? Di ruang ICU pernah kamu dengar? ICU tahu? Orang yang ada ininya oksigen. Oksigen itu mahal itu. Bisa 1 juta semalam. Kamu gratis kan? Tidak bayar kan? Tidak syukur kita tuh. Kamu tengok orang rumah sakit. Kalau hatimu keras, payah bersyukur, kamu tengok kuburan. Kamu jalan-jalan ke rumah sakit, tengok orang sakit-sakit. Itu bisa luluh lantak hatimu. Yang keras-keras kayak batu, insya Allah jadi apa? Jadi lunak dia, bersyukur dia. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Apa artinya tuh? Surah apa itu? Al-Baqarah 152. Fadhkuruni. Berzikir kamu. Jadi kamu nggak tidur-tidur kamu. Itu apa juga kerjamu? Sini. Apa yang bilang sebentar nih? Fadhkuruni. Allah bilang
Itu fi'il ammar itu. Al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah fadhkurun 152. Itu perintah Allah itu kepada kita semua. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Salah ya. Apa artinya tuh? Ingatlah kalian samaku, kata Allah. Betul? Jadi kamu disuruh mengingat. Banyak mengingat ente. Jangan banyak melawak kamu. Jangan tidur-tidur aja kerjamu. Harus zikir minimal subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim walhamdulillah. 2 kalimat, kalimatan khafifatan sakilatan. Apa artinya tuh? 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Habibatan. Coba kamu ulang lagi. Kalimatan. 2 kalimat. Khafifatan. Fil lisan. Ringan 2 kalimat itu di lidah. Sakilatan. 2 yang berat di timbangan nanti. Di timbangan mizanmu. Timbangan amal. Saqilatani fil mizan. Boleh ke dong? Biar cantik bunyinya. Biar kayak orang Arab-Araban. Arab pesek ya. Ulang lagi. Kalimatan. 2 kalimat. Sakilatan. Fil mizan. Khafifatan. Fil lisan. Habibatan. Inda Rahman. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Apa artinya tadi? 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Rahman Allah Ta'ala. Apa dia? Itu. Mau berat timbanganmu? Apa untung berat timbangan itu? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apa arti radiyah? Dia hidup, dihidupkan dia dalam keadaan dicintai dia. Diridhoi dia. Ridho apa tuh ridho? Disenangi kamu kan? Diridho. Ridho. Ya. Kita belajar santai tapi masuk ya. Nyengir mikir ya. Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Insyaallah. Gitulah. Harus banyak syukur kamu, jangan banyak tidur. Jangan melamun. Kita nggak nganggur. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Coba tuh artinya tuh. Wa ma khalaqtul jin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali berarti kalian tidak menganggur. Beribadah. Walaupun tidak kerja kamu tapi ibadah disuruh Allah. Apa ibadah? Ismun. Ibadah itu apa? Ismun. Lanjutin. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wa batinah. Apa artinya? Sebuah nama yang mencakup, yang mengumpulkan. Sebuah nama yang mengumpulkan setiap apa saja. Likulli ma yuhibbuhullah. Setiap apa saja yang dicintai Allah, diridhoinya. Wa yardah, diridhoi Allah. Jadi apa saja namanya, pokoknya apa yang kamu sebut. Sebut aja apa saja. Asal dicintai, diridhoi, itu ibadah itu. Apa contohnya? Sholat dah jelas itu. Kamu bersihkan ini ya, ini bentuk-bentuk kayak gini nih, pasti diridhoi oleh Allah nih. Kalau kamu bersihkan ini, kamu mendapat
pahala ibadah. Ibadah ini. Bersih-bersih masjid, ibadah. Makan, duduk, ibadah, dicintai Allah, ya kan? Kamu kira sholat, mengaji aja ibadah itu? Semua apa saja yang dicintai, baik dalam perbuatan, kerja, maupun ucapanmu, subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, itu ibadah enggak itu? Dicintai Allah kan? Bentuk akwal kan? Nah, jadi ibadah itu apa tadi? Ismun jami'. Apa jami'? Mengumpulkan, mencakup apa saja. Jami', masjid jami' apa itu artinya? Kenapa disebut di Duri itu ada masjid jami'? Duri, kenapa? Karena orang-orang Duri berkumpul di masjid, dikumpulkan maka dijami' semuanya. Sebelum ada masjid kecil-kecil ini, kecil-kecil, Masjid Mu'abbas kan belum ada dulu. Itu udah lama enggak? Ada 50 tahun, 100 tahun ada. Sebelum ada masjid, di situ kumpul orang pipa bersih, orang simpang 5, orang semua berkumpul di jami'nya di sana. Berkumpul di sebuah masjid besar namanya jami'. Kamu harus tahu bahasa Arab, bahasa apa ini? Kenapa belajar bahasa Arab kita? Karena kita Muslim. Al-Quran bahasa apa? Minang. Bahasa Arab. Jawa, hadis, Arab. Belajar bahasa Arab. Google kan ada, Google. Tidak tahu kamu artinya, misalnya baca kitab, kamu tengok arti di Google, ya. Tinggal ngetik aja kok, tinggal bikin apa, misalnya jamaah. Apa arti jamiah? Nah, ada di situ diartikan jami' berkumpul. Jami' berkumpul artinya. Kalau jamaah berkumpul, perkumpulan, sholat bersama-sama. Ya. Kenapa kamu bahasa Arab belajar? Kenapa? Loading kamu tadi, nak? Kemana ingatanmu tadi? Karena kita? Karena Islam, kita Muslim. Buddha enggak kamu? Kalau orang Buddha kitabnya apa? Kitab sucinya apa? Berbahasa apa itu? Bahasa Sanskerta dia. Sanskerta. Hindu. Kalau Injil, Injil adalah bahasa Indonesianya ya. Kalau kita orang Muslim, Inna anzalna al-Qur'an, inna anzalna al-Qur'ana. Apa dalam surat Yusuf apa? Apa bunyinya? Al-Qur'an itu bahasa Arab. Ada enggak dalam surat Yusuf surat 12? Coba tengok. Inna anzalna al-Qur'ana Arabiyan. Ayat 1. Alif lam ra. Ayat 1 2 kali ya. Berapa, Mi? Surat ke-12. Dah hafal kamu urutan surat? Belum juga? Nah, ini. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabe. Mubin. Kamil mubin. Enggak. Arabiannya mana? Yusuf. Inna anzalnahu Anan Arabian la'alakum taqilun. Kenapa, apa yang membaca tadi? Surah apa itu? Surah apa itu? Kok itu dibaca? Berarti surah Yusuf beda-beda. Tengok surah apa itu? Yusuf yang 1, 2 lah. Kamu baca apa? Ayat 1. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'alakum taqilun. Kamu berpikir kamu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu paham. Bahasa Arab itu bisa dipahami, mudah dipahami. Mudah apa susah? Sebenarnya mudah.
Kalau dimudahkan Allah. Kalau disulitkan oleh Allah, mungkin kamu berdoa, ya Allah kok sulit kali ya. Amin kata malaikat. Udah sulit jadinya. Ucapan itu doa. Ucapan doa. Kalau kamu bilang insya Allah mudah dia. Aduh kok payah kali ya. Oh amin. Payahlah selamanya. Jangan bilang payah ya. Ya Allah mudahkanlah ya Allah. Mudahkanlah belajar ya Allah. Begitu caranya. Jangan dibilang susah. Kok susah kali ngafal? Ya susah lah. Ucapan doa lo. Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesungguhnya kata Allah menurut sangka hamba saya. Kalau dia sangka aku mengabulkan doanya, aku kabulkan. Tapi kalau dia dah menyangka aku tidak akan kabulkan, ya payah kali dikabulkan Allah ya. Ya kalau kayak gitu sangkaannya, ya aku tak kabulkan dia. Ana kata Allah apa di dalam hadis qudsi itu? Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhann. Saya menurut sangka abdi bi kepadaku hambaku. Sangkaan hambaku kepadaku, gitulah aku. Kalau dia sangka baik, aku baik. Kalau dia sangka aku mengampuni, aku ampuni dosanya. Kalau dia sangka aku tidak mengampuni, tidak mengabulkan, ya tidak aku kabulkan. Ana inda dhann abdi bi. Itu hadis apa itu? Apa yang dimaksud hadis qudsi? Hadis biasa, hadis sahih dengan hadis qudsi itu apa? Pernah mau dengar hadis qudsi? Pernah? Hadis qudsi apa? Hadis qudsi adalah hadis yang teksnya Rasulullah yang berbicara, tapi hakikatnya Allah yang memasukkan firman kepada hati Nabi. Isi teksnya itu dari Allah langsung. Redaksinya dari Nabi. Tahu kamu redaksi? Kata-kata itu redaksi namanya. Kata-kata disusun oleh Nabi, tapi intinya dari Allah. Sama dengan ucapan Allah yang tidak ada dalam Quran. Ucapan Allah juga itu. Hadis qudsi itu ucapan Allah yang tapi dikeluarkan menurut perkataan Nabi. Isinya dari Allah, kata-katanya dari itu yang hadis qudsi. Bisa kamu pahami? Tapi kalau hadis sahih yang biasa itu dari Nabi, wahyu juga. Itu wahyu, tapi tidak dari Allah langsung. Ya, wahyu dari Allah. Nabi yang membuat ucapan tadi. Karena Nabi berucap, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah apa? Surah An-Najm. Tidaklah Nabi itu berucap menurut hawa, tapi adalah wahyu yang diwahyukan ke dalam hati Nabi. Surah An-Najm ayat 6. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah apa itu? Tidaklah Nabi berucap menurut hawa, keinginan. Tapi yang diucapkan Nabi itu wahyu, yang diwahyukan. Surah An-Najm ayat berapa tadi? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Yang menunjukkan apa tadi? 3 dan 4 ini Nabi berucap bukan menurut keinginan hawa, tapi wahyu yang diwahyukan. Jadi wahyu yang diwahyukan itu, hadis itu sama dengan wahyain. Wahyain. Al-Quran dan Sunnah itu adalah wahyain. Apa wahyain? 2 wahyu. 1 wahyu apa? Wahyun. 2 wahyaini atau wahyani. Wahyain. Al-Quran dan Sunnah itu wahyain.
Sumber hukum Islam. Jangan disebut wahyu kedua, wahyen aja. Dua wahyu yang menjadikan Islam ini sebagai petunjuk ilmu yang bermanfaat. Apa wahyen tadi? Nah, kan? Apa yang dimaksud wahyen? Badannya di sini, pikirannya di dusun muda ya. Dua wahyu. Al-Quran dan Sunnah itu dua wahyu. Sumber hukum Islam apa saja? Al-Quran, Sunnah, apa lagi? Ijma'. Yang terakhir qiyas. Apa qiyas? Yang tidak ada hukum dalam Quran dan Sunnah, tidak ada pula di ijma', maka dikiaskanlah sesuatu dengan hukum yang ada. Misalnya apa? Beras itu dikiaskan dengan gandum. Orang bayar zakat di Arab apa? Korma. Kita punya zakat. Beras punya zakat enggak? Dikeluarkan enggak? Dikeluarkan ketika hari raya lah. Pernah keluarkan zakat beras. Satu orang berapa liter, berapa kilo? 3 kilo. Kalau di Arab itu gandum dan kurma. Dikiaskanlah beras ini. Apa makananmu sehari-hari? Makan nasi. Maka makanan pokok itu dikiaskan. Kalau untuk zakat fitri hari raya itu orang Arab kurma dan gandum. Kalau kita ada kurmamu, ada batang kurma kamu. Padi yang ada ya. Di sini padi, kurma nggak ada. Maka itu dikiaskan. Makanan suatu kaum dikiaskan dengan, kalau di Arab kurma dan gandum, kalau di sini bukan sawit. Sawit kan kayak kurma kan? Tapi bukan makanan itu ya. Bentuknya sama. Tapi nggak bisa dimakan. Kecuali dibawa ke pabrik sawit. Baru jadi minyak dijual dulu ya. Itu bukan makanan pokok itu. Makanan suatu kaum di sini adalah padi atau beras. Maka kurma dan gandum itu dikiaskan. Padi itu dikiaskan dengan kurma. Kalau mengeluarkan zakat fitri, kalau kita ini adalah padi atau beras. Masih loading kamu nak nih? Masih bisa nangkap? Apa yang kita baca sekarang? Surat yang dibaca subuh aja. Ada yang sakit. Ya, ada yang salah sedikit. Kulillah, lahnya itu panjang. Awalnya kulillahumma malikal. Coba tengok ya. Ya. Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Lanya itu ada apa enggak? Ada tanda panjang situ enggak? Kalau di sini enggak ada tanda panjang. Sebenarnya panjang.
Allahumma. Allahnya panjang? Panjang. Asal katanya Allahumma. Qulillahumma. Katakanlah ya Allah. Ya. Allah itu panjangkan sama dengan Allah. Kamu baca Allah panjang pendek? 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Coba baca. Kita atur lagi. Qulillahumma malik. Qulillahumma malik. Mana tasdidnya no? Qulillahumma malik. Ma-nya yang panjang yang mana? Yang kedua pertama? Yang kedua? Yang pertama pen? Nama aku panjangan. Qulillahumma malik. Qulillahumma malik. Kal mulk. Malikal mulki apa artinya sih? Malikal mulk. Itu nama Allah ini. Pemilik kerajaan, seluruh kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Siapa pemiliknya? Allah. Maka katakan kepada Allah, wahai Allahku, ya Rob saya, ya Rob kami. Katakan begitu. Ya Rob sebagai pemilik kerajaan. Pemilik kerajaan. Malik itu satu. Mulki kerajaan. Pemilik kerajaan-kerajaan di langit dan di bumi. Caranya baca coba lagi lang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulk. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulk. Engkau berikan kerajaan mantasya. Apa mantasya? Pada siapa yang kamu kehendak? Ya. Allah berikan kerajaan sama Prabowo Prabowo ya. Diberikan kerajaan ya Republik ini kepada Pak Jokowi, kepada itu sudah ada garis nasibnya sebagai presiden itu sudah ada. Sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum diciptakan sudah ada takdir dia memberikan kerajaan ini kepada siapa yang dikehendaki. Betul? Ini ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Coba. La-nya dipanjangkan. Qulillahu. Satu alif panjangnya. La-nya satu a. Jangan kurang dari itu. Jangan satu harkat tapi satu alif. Dua harkat panjangnya ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya.
Watanzai. Zai yang kamu samarin, jangan kok atau ka, salah. Watanzi'ul mulka man tasha. Watang juga lagi. Zai yang disamarin. Watanzi'ul mulk. Coba. Tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Mana mayasya? Mantasya. Atas, kalau dua titiknya di atas tuta. Kalau di bawah baru ya. Betul? Berapa kali tasya situ? 1, 2, 3, 4. Iya. 4 kali tasya dalam satu ayat ya. Apa arti tasya? Bukan tasya ya. Tasya. Engkau kehendaki. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau cabut. Engkau lenser. Cabut itu lenser ya. Dilenserkan itu sama dengan dicabut. Ada dilenserkan ya? Lenser karena demo ya. Ada juga demo dilenser. Lenserkan Jokowi gitu ya. Lenserkan Harto gitu ya. Itu demo itu tidak boleh, haram itu. Haram. Itu kerjaan orang Khawarij. Dalam Islam ada demo-demo dulu siapa? Waktu apa nih? Waktu pembunuhan Khalifah ketiga siapa? Mertua Rasulullah Dzunurain. Siapa itu? Menantu ya, bukan mertua. Menantu Rasulullah siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Didemo oleh orang Khawarij. Dilenserkan, bahkan ditikam. 9 tikam. 3 karena Allah katanya. 6 karena dendam. Karena nepotisme. Ya, nepotisme, KKN lah katanya. Apa lagi? Itu Khawarij. Khawarij anjing-anjing neraka. Khawarij itu kata Nabi siapa? Kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Betul? Orang Khawarij, pendemo itu terpapar paham Khawarij. Utsman bin Affan aja dibunuh. Malaikat segan sama dia, dibunuh sama dia. Putri Rasulullah dinikahkan kepadanya. Seandainya ada lagi putri yang ketiga, dinikahkan sama Utsman. Oleh Khawarij anjing neraka ini malah dibunuh. Malah dibilang nepotisme. Orang yang mementingkan pribadi, keluarga, sanak famili, golongan. Orang yang korupsi. Dibilang korupsi. Ya. Coba ulang lagi. Kamu kemana nih? Belum lagi, sebentar lagi. Boleh sebentar lagi kan? 5 menit boleh? Lapar bro? Sama dong, lapar juga nih. Sama lapar kitanya. Belum waktunya kan? Udah keluar kita? Udah. Sesa aja. Berpahala nak kita ngaji lagi? Pahala. Ayo jalan lagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Coba. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya.
وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من وتعز ya وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Artinya lihat sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya gitulah. Setelah bersalah kita bersalam lagi ya. Setelah bersalah bersalam enggak? Jangan enggak bersalah.